Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Kalau asal dijemput dari Tanjung Morawang dari rumah di sini. Oh, dijemputnya pagi. Iya dulu. Kalau nganter dari sana dari habis maghrib. Naam, kaifa halukun ya talibat? Kaifa halukun? Naam. Ya, jadi kita hari ini melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, kemarin kita udah belajar tentang bab sholat ya. Kemarin kita udah bahas tentang bab sholat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang azan ya, azan wal iqamah. Oke. Nah, Nah, babul adzani wal iqamah. Bab al-adzan wal iqamah. Hayya naqra awalan. Nah, seperti biasa, coba kita baca bareng-bareng. Bab adzan dan iqamah. Huma fardhu. Antuna baca juga ya. Huma fardhu kifayatin 'ala rijalil muqimin lis salawatil maktubah. Yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma wa tahrumu ujratuhuma la razqun min baitil mali li'adami mutatawwi'. Nah, coba baca sekali lagi. Huma fardhu kifayatin 'ala rijalil muqimin lis salawatil maktubah yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma wa tahrumu ujratuhuma la razqun min baitil mal li'adami mutatawwi'. Oke. Bab azan dan iqamah. Nah,
sekarang kita bahas apa itu azan dulu ya. Apa itu azan? Azan secara bahasa ya, memang di sini tidak dijelaskan apa itu yang maksud dengan azan secara bahasa, apa itu azan secara syar'i ataupun secara istilah. Nah, begitu juga dengan iqamah ya. Nah, jadi azan di sini secara bahasa adalah al-i'lam ya, al-i'lam. Nah, jadi al-i'lam itu apa artinya? Mau diantar. Ada. Ma. Ini kan yang pecah ya? Ada. 15. Ya. Azan secara bahasa tadi adalah pemberitahuan ya, memberitahu. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah adalah at-ta'abbud ya. Jadi itu adalah suatu ibadah ya, dengan sebutan, maksudnya dengan zikir yang khusus setelah masuknya waktu sholat ya. Jadi secara syar'i tadi azan itu adalah ibadah ya, itu adalah suatu ibadah dengan lafaz-lafaz yang khusus setelah masuknya waktu sholat. Tadi azan secara bahasa tadi adalah pemberitahuan ya, pemberitahuan. Kalau secara syar'i ya, itu artinya adalah suatu ibadah dengan lafaz-lafaz yang tertentu setelah masuknya waktu sholat ya, untuk mengetahui waktu sholat tersebut. Nah, jadi itu pemberitahuan bahwasanya udah masuk sholat. Nah, begitu. Nah, kemudian al-iqamah. Iqamah ya, tahu ya apa itu iqamah? Nah, jadi iqamah itu masdar dari aqama yuqimu ya. Nanti antuna insyaallah tahu apa itu masdar dari aqama yuqimu, artinya didirikan. Nah, kemudian secara syar'i adalah iqamah itu juga adalah suatu ibadah at-ta'abbud ya. Itu juga suatu ibadah dengan lafaz-lafaz yang dengan lafaz-lafaz yang khusus ketika hendak mendirikan sholat. Nah, ya, jadi secara syar'i tadi hampir mirip ya. Kalau azan adalah suatu ibadah dengan lafaz-lafaz yang khusus ketika setelah masuknya waktu sholat untuk memberitahu bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Kalau dia iqamah adalah suatu ibadah dengan lafaz-lafaz yang tertentu untuk mendirikan sholat. Naam. Oke. Ya, paham ya. Jadi apa itu azan wal iqamah? Huma fardha kifayatin 'ala rijalil muqimin. Nah, jadi huma ini kembali ke azan wal iqamah. Jadi azan dan iqamah ini hukumnya apa? Fardha
kifayah, fardu kifayah. Nah, jadi azan sama iqamah itu adalah hukumnya fardu kifayah. 'Alar rijal berarti untuk seorang yang laki-laki. Nah, rijal ini seorang laki-laki berarti tidak masuk di situ anak kecil ya. Ya, rijal di sini adalah seorang laki-laki yang dewasa. Berarti bukan anak kecil, kemudian bukan yang yang udah tua kali ya. Anak kan mungkin udah 60-an, 70-an gitu. Tidak ya, nggak masuk. Apalagi seorang laki-laki yang udah berumur 80, bagaimana mau ya. Kemudian tidak bagi seorang wanita juga. Alar rijal. Jadi azan dan iqamah itu alar rijal ya, bagi seorang laki-laki. Al-muqimin. Nah, di sini juga ditulis al-muqimin. Al-muqimin adalah orang yang bermukim di situ ya. Dia yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian lis-salawatil maktubah ya, untuk salat-salat 5 waktu. Salawatil maktubah artinya salat-salat yang diwajibkan, salat-salat yang 5 waktu tersebut ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Ya, di sini dikatakan yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Yuqatal diperangi, ahlu baladin tarakuhuma ya. Penduduk negara ataupun penduduk daerah tersebut akan diperangi kalau mereka meninggalkan azan dan iqamah tersebut. Nah, yang memerangi pun ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian bukan berarti darah seorang muslim itu halal ya, karena azan itu hanya dilakukan di suatu daerah yang orang muslim ya. Jadi kalau seandainya ada satu daerah ya, isinya orang muslim, kemudian ada juga sebuah masjid, tetapi tidak ada yang azan di daerah tersebut, tidak ada yang azan di masjid tersebut, maka di sini kan katanya yuqatal ya, bukan berarti kita harus memerangi satu daerah tersebut. Nah, seperti yang Ustazah kemarin bilang tentang salat ya. Yuqtal di sana dikatakan yuqtal langsung ya, dibunuh seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja, tetapi itu juga ada syarat-syaratnya. Bukan berarti si fulan itu meninggalkan sholat langsung ya diperangi, itu enggak ya. Darah seorang muslim itu bukan halal ya, langsung enggak boleh, tak ada syarat-syaratnya. Nah, insyaallah mungkin Antuna akan belajar lagi tentang bab ini ya. Kemudian watahrumu ujratuhuma, dan diharamkan ujratuhuma, memberi seperti memberi balasan ataupun uangkah dia gitu secara sengaja. Contoh, kita mau menyewa seorang laki-laki, jadi dia itu harus azan di sini, kita sewa ya, sengaja kita sewa dia, itu nggak boleh, karena azan dan iqamah ini adalah suatu ibadah ya.
azan dan iqamah suatu ibadah. Jadi kita nggak boleh menyewa seseorang untuk tetap azan di suatu masjid. La razqun min baitil mali li'adami mutatawwi'. Nah, la razqun begitu juga ya. Tidak ada baginya suatu balasan ataupun rezeki entah itu suatu bahan pokok kah ataupun uangkah, min baitil mali, dari baitul mal ya, atau baitul mal kayak zakat gitu, li'adami mutatawwi' ya, li'adami bagi seseorang yang dia itu berkecukupan. Nah, kecuali jadi ada seseorang ini ya kan, dia itu memang orangnya susah gitu ya, susah, kemudian dia sering azan di masjid. Kita boleh memberinya, tapi bukan karena suatu ikatan seperti menyewa tadi ya, tetapi boleh kita beri dari baitul mal ya, tapi dari baitul mal itu untuk seseorang yang muadzin, orang yang azan itu ya, tapi ada syaratnya. Kenapa kita bisa memberi dia harta dari baitul mal kepada seorang tersebut? Oke. Nah, bait kedua, ayo kita baca bareng-bareng lagi. Wa yakunul muadzinu sayyitan aminan aliman bil waqti fa in tashahha fihi isnan quddima afdaluhuma fihi thumma afdaluhuma fi dinihi wa aqlihi thumma man yakhtaruhul jiranu thumma qur'ah. Yuk kita baca lagi. Wa yakunul muadzinu sayyitan aminan aliman bil waqti fa in tashahha fihi isnan quddima afdaluhuma fihi summa afdaluhuma fi dinihi wa aqlihi summa man yakhtaruhul jiran summa qur'ah. Nah, di sini wa yakunul muadzin. Nah, muadzin ini adalah orang yang mengumandangkan azan tersebut. Ya, muadzin ini orang yang mengumandangkan azan tersebut ya. Dan seorang muadzin itu hendaknya dia itu sayyitan ya, suaranya kuat, bagus juga, gitu. Yang dimaksud dengan sayyitan itu adalah suaranya kuat, kemudian suaranya bagus, kemudian aminan, aminan dipercaya ya, aliman yang mengetahui bil waqt. Nah, jadi dia tahu waktu salat. Fa in tashahha fihi isnan quddima afdaluhuma fihi. Nah, jadi kalau seandainya ada dua orang, nah di situ sama-sama suaranya bagus, kemudian dapat dipercaya, berilmu juga ya kan, quddima afdaluhuma, maka didahulukan yang lebih afdal, yang lebih utama dari dua orang tersebut. Apa itu? Summa afdaluhuma fi dinihi wa aqlihi ya. Jadi diutamakan orang yang lebih afdal dalam pemahaman agamanya, kemudian aqlihi ya, sama ya. Jadi orang itu
luas ilmu pengetahuannya. Summa man yakhtaruhul jiran summa qur'ah. Nah, kemudian dia dipilih dengan orang yang lebih dekat. Contoh ada si A dan si B, ya, sama-sama udah suaranya bagus, suaranya kuat, kemudian dipercaya lagi, ya, kemudian sama-sama dalam agama itu sama-sama yang bagus gitu. Jadi siapa yang akan memilihnya? Orang yang lebih kenal sama dua orang tersebut ini. Ya, paham? Oke. Kita lanjut bait yang ketiga. Yuk kita baca lagi. Wa huwa khamsa asyrata jumlatan yurattiluha ala uluwin mutatahiran mustaqbilal qiblah ja'ilan isba'aihi fi udhunaihi ghaira mustadirin multafitan fil hay'alati yaminan wa shimalan qailan ba'dahuma fi adhanis subhi as-salatu khairu minan naum marrataini. Ya, baca sekali lagi. Wa huwa khamsa asyrata jumlatan yurattiluha ala uluwin mutatahhiran mustaqbilal qiblah ja'ilan isba'aihi fi udhunaihi ghaira mustadirin multafitan fil hay'alati yaminan wa shimalan qailan ba'dahuma fi adhanis subhi as-salatu khairum minan naum marrataini. Wahwa, nah wahwa ini kembali ke azan, ya. Wahwa dan azan tersebut khamsu asyrata jumlatan. Jadi 15 ada 15 jumlah. Ayo, apa artinya jumlah? Naam, ada 15 kalimat, ya. Dan azan tersebut ada 15 kalimat. Yurattiluha ala uluwin, ya, mengucapkannya dengan suara yang tinggi, yang keras, ya, yang kuat gitu, ala uluwin, ya. Jadi kita mengumandangkannya dengan suara yang kuat. Mutatahhiran mustaqbilal qiblah, afwan, sebelumnya dulu ala aluwin. Nah, ini kan pada zaman Rasulullah kan tidak ada kayak apa? Speaker, tidak ada, ya. Kalau zaman sekarang udah ada, ya enggak harus berkoak-koak juga karena udah ada apa? Mukabbirus saut, ya. Jadi udah ada speaker, jadi udah enggak harus naik ke suatu yang lebih tinggi, kemudian dengan suara yang lantang juga, yang keras, ya. Sekarang kan udah ada mukabbirus saut, ya, udah ada speaker. Nah, jadi ini ketika tidak ada, ataupun ada suatu daerah yang mungkin belum ada listrik kah, ya, bisa maka hukumnya tetap seperti ini, ala uluwin, ya. Mutatahhiran, ya. Jadi seorang yang muadzin, ya, muadzin tadi apa? Seorang yang mengumandangkan azan. Mutatahhiran, jadi dia harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan berwudu, ya. Kemudian kalau dia seandainya dalam keadaan berhadas, nah, kalau dia mau azan, maka dia harus mandi dulu. Mustaqbilal qiblah. Nah, ini syarat-syaratnya, ya. Yang pertama tadi apa? 15 kalimat, kemudian dengan suara yang besar, ya. Kemudian suci, kemudian mustaqbilal qiblah, ya, menghadap kiblat. Ja'ilan isba'aihi fi udhunaihi, meletakkan
dua telunjuknya ke dua telinganya ya. Jadi dua-duanya. Ya, ghairu mustadir, ya tidak di mustadir di kepal. Multafitan itu kayak menoleh apa? Memiringkan kepala itu fil hay'alah. Nah, hay'alah di sini multafitan fi hay'alah ya. Jadi menoleh ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu yang dimaksud dengan hayya 'alah yaminan wa shimalan. Nah, jadi menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Qailan ba'dahuma fi adzanis subhi. Nah, kemudian mengucapkan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tadi fi adzanis subhi, ketika azan subuh apa? As-shalatu khairum minan naum. Nah, jadi mengucapkan kalimat setelah hayya 'alas shalah qailan ba'dahuma ya, mengucapkan suatu kalimat setelah ba'dahuma, setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah fi adzanis subhi, ketika waktu salat apa yang diucapkan? As-salatu khairum minan naum marrataini ya. Jumlahnya ada berapa? Dua kali. Oke, paham? Ya. Nah, jadi kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pelajaran kita di minggu depan insyaallah ya. Kemudian jangan lupa sering-sering dibaca. Nih Ustazah udah artiin tadi ya, jadi mudah untuk antuna. Oke? Ya, nah tatim bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah harap anak-anak Ustazah sering mengulangi materi-materi materi fikih ini, karena tidak lama lagi kita akan ulangan praktek ya. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi anak-anak Ustazah luangkan lagi waktunya untuk belajar. Jangan habiskan waktunya hanya di depan gadgetnya ya, jangan. Oke? Ya, syukran ala ihtimamikunna jami'an. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.